Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan mutu indrawi? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, mari kita simak video berikut ini. Video tadi sangat berhubungan erat dengan mutu indrawi loh. Mengapa demikian? Mari kita simak materi berikut. Jadi, mutu indrawi merupakan aspek penting dalam industri pangan. Penilaian mutu ini didasarkan pada persepsi panca indera manusia, meliputi penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan peraba. Konsumen seringkali menilai kualitas pangan dari aspek sensoris sebelum mempertimbangkan aspek lainnya. Oleh karena itu, pemahaman dan pengawasan mutu indrawi sangat krusial untuk memastikan produk pangan diterima dengan baik. Dalam mutu indrawi terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada warna atau color. Warna makanan dapat mempengaruhi daya tarik dan ekspektasi rasa konsumen. Penilaian warna dilakukan dengan membandingkan standar atau menggunakan kolorimeter. Faktor yang mempengaruhi warna meliputi jenis bahan baku, proses pengolahan, dan juga reaksi kimia. Selanjutnya, ada aroma. Aroma berasal dari senyawa volatil yang dilepaskan dari produk pangan. Indera penciuman sangat sensitif terhadap aroma. Aroma dipengaruhi oleh komposisi bahan pangan, proses penyimpanan, dan teknik pengolahan seperti pengasapan atau fermentasi. Lalu, ada rasa atau taste. Rasa adalah persepsi sensoris akibat rangsangan kimiawi. Ada 5 rasa dasar, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Faktor yang mempengaruhi rasa adalah komposisi bahan pangan dan interaksi antar komponen rasa dalam makanan. Selanjutnya, ada tekstur. Tekstur adalah karakteristik fisik pangan yang dirasakan melalui sentuhan atau gigitan. Parameter tekstur meliputi kekerasan, kerenyahan, kelembutan, dan kekentalan. Alat uji tekstur seperti texture analyzer dan viscometer dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah suara atau sound. Suara yang dihasilkan saat mengunyah atau memotong makanan juga mempengaruhi mutu indrawi. Contohnya adalah kerenyahan keripik, kegaringan biskuit, dan bunyi mendesis pada minuman berkarbonasi. Dalam metode evaluasi mutu indrawi, terdapat beberapa macam jenis pengujian yang dapat dilakukan. Di antaranya, pertama ada uji deskriptif, yang dimana mendeskripsikan karakteristik sensoris produk pangan secara rinci. Panelis terlatih mendeteksi perbedaan kecil dalam atribut sensoris. Contoh metode yang digunakan yakni Quantitative Descriptive Analysis atau QDA. Lalu yang kedua, ada uji afektif atau hedonik, yang dimana tujuannya untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Menggunakan skala hedonik, misalnya 1-9, respondennya adalah konsumen umum. Dan yang ketiga adalah uji diferensial, yang dimana tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara 2 atau lebih produk. Contoh metodenya biasanya menggunakan uji duo trio dan uji segitiga.
Selanjutnya, ada faktor yang dapat mempengaruhi mutu indrawi. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan. Mutu awal bahan baku sangat menentukan mutu akhir pada produk pangan. Lalu yang kedua, proses pengolahan. Pemanasan, fermentasi, dan metode pengolahan lainnya dapat mengubah warna, rasa, serta tekstur pada pangan. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Suhu, kelembaban, dan cahaya dapat menyebabkan perubahan mutu sensoris. Selanjutnya, ada peran mutu indrawi dalam pengawasan mutu pangan. Yang pertama yaitu penerimaan konsumen. Mutu indrawi ini dapat menentukan penerimaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada indikator perubahan. Sebagai indikator awal adanya perubahan atau kerusakan pada produk pangan. Dan yang ketiga menjadi standarisasi produk. Membantu dalam standarisasi dan reformulasi produk yang lebih baik. Ada banyak contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sangat berkaitan dengan mutu indrawi. Yang pertama ada roti berjamur. Warna yang berubah, bau tidak sedap yang muncul, dan tekstur menjadi lembek. Lalu, yang kedua ada minyak goreng tengik. Aromanya sudah tidak sedap akibat adanya oksidasi lemak. Dan yang ketiga, susu yang berubah menjadi asam. Rasa asam akan meningkat akibat fermentasi bakteri yang tidak diinginkan. Untuk kesimpulannya teman-teman, mutu indrawi sangat penting dalam industri pangan karena dapat mempengaruhi penerimaan konsumen dan kualitas produk. Evaluasi sensoris harus dilakukan dengan metode yang tepat untuk memastikan produk memiliki mutu yang sesuai dengan standar dan tetap menarik bagi konsumen. Dengan pengawasan mutu indrawi yang baik, produk pangan dapat memenuhi harapan konsumen dan menjaga daya saing di pasar.